Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sebuah tugas besar untuk manajemen operasional. Sebelumnya, perkenalkan dahulu nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Aprilia Yurno. Yang kedua, Lita Piani. Yang ketiga, Dedi Saputra. Nah, di sini kita akan bahas mengenai desain produk, jasa, dan teori antrian. Apa sih pengertian desain produk dan jasa? Yuk kita lihat videonya. Yang pertama, kita akan bahas tentang desain produk. Pengertian desain produk adalah proses kreasi dari suatu produk yang menggabungkan unsur fungsi dan estetika sehingga bermanfaat dan memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Sedangkan desain jasa itu apa ya? Desain jasa adalah servis yang mengacu pada tindakan sesuatu yang dilakukan untuk pelanggan, klien, dan sebagainya. Dalam hal ini, jasa disediakan melalui sistem penyampaian jasa atau service delivery system yang meliputi fasilitas, proses, serta keterampilan yang diperlukan untuk menyediakan jasa. Desain jasa meliputi pengembangan ataupun perbaikan seluruh paket jasa sebagai berikut. 1. Sumber daya fisik yang dibutuhkan. 2. Barang yang menyertai yang dibeli. 3. Jasa eksplisit atau fitur mutlak. Dan 4. Jasa implisit atau fitur pendukung. Agar suatu proses desain efektif, sanggup dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, selaraskan karakteristik produk atau jasa dengan persyaratan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, penuhi persyaratan kebutuhan pelanggan secara paling sederhana dan murah. Yang ketiga, kurangi waktu yang diharapkan untuk mendesain suatu produk atau jasa baru. Dan yang terakhir, perkecil revisi yang diharapkan untuk membuat suatu desain yang sanggup dikerjakan. Berikut ini adalah perbedaan desain produk dan jasa. Produk umumnya berwujud, sedangkan jasa tidak. Jasa tidak diinvestasikan ya. Lokasi adalah komponen penting di dalam desain jasa. Dan yang terakhir, jasa sangat terlihat oleh pelanggan dan harus didesain dengan pemikiran. Strategi produk dengan keunggulan bersaing. Strategi produk disusun dengan melakukan seleksi atas keinginan pelanggan, baik pelanggan tingkat lokal, regional, maupun tingkat dunia, yang sesuai dengan acuan patokan atau benchmarking yang ditetapkan perusahaan. Sebagai contohnya, strategi Toyota yaitu merespon secara cepat perubahan pelanggan. Desain produk mobil A di dalam industrinya dilakukan secara cepat, di mana desain produk mobil A sudah harus dimulai dikembangkan sebelum umur desain A mencapai 2 tahun. Kemudian ditindaklanjuti dengan penghentian produksi desain A pada tahun ketiga. Maksudnya bahwa produk berdasarkan satu desain produksinya paling lama hanya 3 tahun. Sesudah itu sudah harus ada perubahan dengan menciptakan desain produk baru. Selanjutnya adalah siklus kehidupan produk atau product life cycle. Product life cycle atau PLC, suatu siklus yang menggambarkan lahirnya suatu produk baru sampai pada kematian suatu produk yang dikatakan sudah lama. 4 tahap PLC. 1. Tahap perkenalan. 2. Tahap pertumbuhan. 3. Kejenuhan. Dan 4. Tahap penurunan. Proses desain produk dan jasa. Menjelajahi ide, mengurai masalah, membuat desain barang dan jasa, pembuatan dan penyelesaian. Tantangan atau isu strategis dalam desain barang dan jasa. Yang pertama adalah desain yang tangguh. Yang kedua, computer aided design. Yang ketiga, desain modular. Yang keempat, computer aided manufacturing. Yang kelima, teknologi virtual reality. Yang keenam, desain yang ramah lingkungan. Dan sampailah kita di teori antrian. Menurut Xiajian, antrian ialah suatu garis tunggu dari nasabah yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayanan. Pada umumnya, sistem antrian dapat diklasifikasikan menjadi sistem yang berbeda-beda di mana teori antrian dan simulasi sering diterapkan secara luas. Klasifikasi menurut Hiller dan Lieberman adalah sebagai berikut. 1. Sistem pelayanan komersial. 2. Sistem pelayanan bisnis industri. Yang ketiga, sistem pelayanan transportasi. Dan yang keempat, sistem pelayanan sosial. Menurut Subagio pada tahun 2000, sistem pelayanan komersial merupakan aplikasi yang sangat luas dari model-model antrian,
seperti restoran, kafeteria, toko-toko, salon, butik, supermarket, dan sebagainya. Sistem pelayanan bisnis industri mencakup lini produksi, sistem material handling, sistem pergudangan, dan sistem-sistem informasi komputer. Sistem pelayanan sosial merupakan sistem-sistem pelayanan yang dikelola oleh kantor-kantor dari jabatan-jabatan lokal maupun nasional. Konsep antrian yang pertama adalah kedatangan. Salah satu penyebab terjadinya antrian yaitu kedatangan. Dengan adanya kedatangan yang terlalu banyak dan kapasitas tidak memungkinkan lagi untuk menanggung, jadilah antrian seperti di jalan tol yang selalu berdatangan mobil. Jika tol tersebut hanya satu cabang, maka akan crowded dan jalan tersebut. Selanjutnya adalah servis atau pelayanan. Pelayan bisa juga disebut sebagai mekanisme pelayanan, yang berarti memiliki cabang pelayanan dari satu cabang ke cabang lainnya. Berikutnya yaitu antri. Timbulnya antri sendiri yaitu bagaimana dari sifat kedatangan dan juga proses pelayanan. Selanjutnya adalah priority service atau pelayanan prioritas. Priority service adalah suatu prioritas yang diberikan kepada suatu pelanggan daripada pelanggan yang lain. Berikut ini marilah kita selesaikan contoh soal berikut. Sebuah unit usaha galon isi ulang mengoperasikan satu buah pompa air galon dengan satu orang pekerja yaitu Mario. Rata-rata tingkat kedatangan pelanggan mengikuti alur distribusi yaitu 30 pelanggan per jam. Mario dapat melayani rata-rata 65 pelanggan per jam. Jika diasumsikan model sistem antrian yang digunakan adalah MM1. Hitunglah 1. Tingkat intensitas atau kegunaan pelayanan. 2. Jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan dalam sistem. 3. Jumlah pelanggan yang diharapkan menunggu dalam antrian. 4. Waktu yang diharapkan oleh setiap pelanggan dalam sistem. 5. Waktu yang diharapkan oleh setiap pelanggan untuk menunggu dalam antrian. Berikut adalah jawabannya. Diketahui rata-rata kedatangan adalah 30, rata-rata pelayanan 65. Jawaban untuk soal pertama itu kita mencari P. P sama dengan rata-rata kedatangan dibagi dengan rata-rata pelayanan. 30 dibagi 65 sama dengan 0,46 atau 46%. Bahwa Mario akan sibuk melayani pelanggan selama 46% dari waktunya. Sedangkan untuk 54% dari waktunya untuk waktu senggang. Untuk soal nomor 2 kita mencari jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan dalam sistem. NT sama dengan rata-rata kedatangan dibagi rata-rata pelayanan dikurangi rata-rata kedatangan. 30 per dalam kurung 65 dikurangi 30 sama dengan 6. Angka 6 menunjukkan bahwa Mario dapat mengharapkan 6 pelanggan yang berada dalam sistem antrian. Pada soal nomor 3 kita diminta untuk mencari jumlah pelanggan yang diharapkan menunggu dalam antrian. NQ sama dengan 30 pangkat 2 atau rata-rata kedatangan pangkat 2 dibagi 65 rata-rata pelayanan dikali dalam kurung rata-rata pelayanan dikurangi rata-rata kedatangan, sehingga dihasilkan angka 2,8. Jadi pelanggan yang menunggu untuk dilayani dalam antrian sebanyak 2,8 pelanggan. Untuk soal nomor 4 kita diminta untuk mencari waktu yang diharapkan oleh setiap pelanggan selama dalam sistem. TT sama dengan 1 per rata-rata pelayanan dikurangi rata-rata kedatangan. 1 per dalam kurung 65 dikurangi 30. Sehingga menghasilkan angka 0,2 jam atau 12 menit. Jadi waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam sistem selama 12 menit. Pada soal nomor 5 kita diminta untuk mencari waktu yang diharapkan oleh setiap pelanggan untuk menunggu dalam antrian.
TQ sama dengan rata-rata kedatangan dibagi rata-rata pelayanan dalam kurung rata-rata pelayanan dikurangi rata-rata kedatangan, atau 30 dibagi 65 dikali dalam kurung 65 dikurangi 30 hingga menghasilkan angka 0,09 jam atau 5,4 menit. Jadi waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian selama 5,4 menit. Dan sampai di sini ya teman-teman untuk pembahasannya. Semoga materi di video ini bisa kalian mengerti untuk seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.